Jangan mengandalkan nasab, karena itu sangat memalukan. Tidak kita temukan di bumi ini orang-orang yang suka mengandalkan nasab, kecuali dari golongan Balwi Habaib di Indonesia. Paham? Lemun mangken coba pentas kitab sezaman 400 abad, 4 abad itu nggak bisa. Termuter melolo cekeng hibur nikah minta kitab cering langar hibur nikah ahli kitab nulis kitab mosok tung bayin tak mangki nemu setung kitab cek simpen rapah pengeluar posting hirakin aman setuju baba ingin nonton saya tak saya cuman sampai hari ini belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita mengupas tuntas ceramah atau tausiah dari cicit Syekhana Khalil Bangkalan, yaitu Kiai Muktafi Ashkal dari Bangkalan, Madura. Siapa sih nerusakin nah? Siapa sih nerusakin nah? Golongan Sayyid bi Syarif Ruah mun habib helun ya alhamdulillah kula lebih panjenengan ya parengin si perdurian Kanjeng Nabi lewat mereka rantai sanad kula nyambung da ajuna Kanjeng Nabi artinya atawassul beni karo Kanjeng Nabi tapi juga nanda durian Kanjeng nah tapi durian sevalid durian sefa mungkin ada keraguan pening lo percaya pak tapi aja gah derena Kanjeng nah perlo. Poin pertama yaitu tentang tawasul. Pentingnya kita bertawasul kepada Rasulullah sampai akhirnya bertawasul pada dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi besar Muhammad SAW, menuju hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawasul dengan dzurriyyat Rasulullah yang valid. Jadi tawasul pada dzurriyyah Nabi itu harus yang valid dan sahih, tidak yang diragukan. Yang dimaksud adalah seperti permasalahan Habaib Balwi di Indonesia pada hari ini. Karena apa? Secara kitab nasab itu tidak terverifikasi, secara tes DNA juga bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Maka ini termasuk dzurriyyat yang tidak valid. Jadi kalau kita masih berprasangka bahwa Habaib Balwi di Indonesia itu keturunan Rasulullah, itu kita telah mempercayai dzurriyyat Rasulullah yang tidak valid, karena tadi itu berdasarkan kitab nasab dan kajian ilmiah tes DNA tidak terverifikasi. Ini yang pertama. Lantas yang kedua, Quran bain misalnya mungkin tambahin dari 37 juz yang sudah lama kita ini meyakinkan ya memang iman kita Quran ini ke 30 juz tambah sejuz dari 37 juz sampean nerema setung nikah padahal nikah hanya kitab benih hanya tanda kutip hanya lagi kitab Allah Ta'ala. Hadis Kanjeng Nabi sudah diseleksi oleh Imam Bukhari, diseleksi oleh Imam Muslim. Pas tiba-tiba makin jin kas-kas ngarang purne kata riwayat dari Rasulullah. Tai pangki sanad, tai pangki rawinah. Perjaja. Apa pok ya? Quran kalamullah sambian tak terima mun bade tambahan. Hadis Kanjeng Nabi mun badarang ngarang sampian lo treh apa boleh derena Kanjeng nah tadi toreng malah tak bingung sih baba paham lagi mulai bingung nekat do biasanya mulut yang kita bicarakan yang kita dengarkan itu hikmah maulid mangken konflik nasab ayo selesaikan
ini fitnahnya luar biasa di bawah. Caranya bagaimana? Gampang. Sewa was mang rubeni tak berjajah, cuman perlu bukti, Pak. Semua ini dilakukan oleh tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah untuk menjaga kesucian darah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini memang penting. Jangan diam. Kalau memang ini terbukti secara kitab nasab, secara kajian ilmiah tes DNA bukan keturunan Rasulullah, penting kita sebarkan, penting kita luruskan. Jangan sampai orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah. Karena banyak dari pribumi Indonesia, asalkan itu mengaku keturunan Rasulullah lantas diimani. Akhirnya apa? Mereka akan disesatkan atau dimanfaatkan atau dieksploitasi. Maka ini penting, kemurnian darah keturunan Rasulullah ini kita tegakkan bersama-sama dengan memegang hujah, memegang dalil, yaitu tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sehingga ada beberapa contoh dari beliau, Kiai Muktafi Asyikal, yaitu ibarat Al-Quran yang kita punya ini adalah 30 juz, lantas ada tambahan 1 juz. Jangan diam. Hadis yang sudah diverifikasi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah hadis sahih. Jika ada tambahan hadis baru, belum jelas verifikasinya, tidak jelas sanad dan rawinya, jangan lantas diterima. Tentu kita tidak mungkin menerima itu. Demikian pula darah keturunan Nabi besar Muhammad SAW, kita jangan terima jika ada orang yang mengaku kecuali bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan ya bagus. Membuktikannya bagaimana? Dengan kitab nasab yang terverifikasi. Atau dengan tes DNA, itu lebih akurat, lebih cepat, semacam itu. Itu diantaranya terkait dengan yang disampaikan oleh Kiai Muktafi selaku cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Lantas yang ketiga, ayo selesaikan, ini fitnahnya luar biasa di bawah. Caranya bagaimana? Gampang. Sewa was mang rubeni tak berjajah, cuman perlu bukti, Pak. Beni pur menafikan nasab, beni londe ke nasab, king tawa kan memang angku lebih sambian. Pada misalnya gula tanya hipur ni lagi, misalnya gula lo kenal bi Pak Glebun, Bapak Haji Ahrori, badan gula kiai manton si Sarimun. Masuk langsung berjajang kok. Ngaku bang hibur ya. Kamu buktena jin kaskas kiai. Berjajah soalnya sejaman. Soalnya jin kaskas ini besti di Sarimun. Paham? Lemun mangken coba. Ini pentas kitab sejaman 400 abad. 4 abad itu nggak bisa. Termuter melolo cekeng hibur nikah minta kitab cereng lakar hibur nikah ahli kitab nulis kitab mau sotung bayin tak mangki nemu setung kitab cek simpen rapah keluar posting hirakin aman setuju baba ingin nonton saya cuman sampai hari ini belum ada. Yang perlu kita sikapi dari yang disampaikan oleh cicit Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu Kiai Muktafi, cara menyelesaikan tentang permasalahan nasab alwi. Caranya bagaimana? Caranya ada 2 menurut beliau. Yang pertama, kitab sezaman itu memang perlu dibuktikan. Jadi kitab sezaman dengan Ahmad bin Isa dan putra-putranya ini perlu dibuktikan. Kenapa perlu dibuktikan? Sebab
Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ini Suhrawal Istifadah itu anaknya ada 3. Ini sudah Suhrawal Istifadah. Anak dari Ahmad bin Isa itu ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sampai abad ke-9 kitab menyebutkan itu. Kitab nasab menyebutkan bahwa anak-anak dari Ahmad bin Isa itu tertulis di kitab antara abad ke-4 sampai ke-9. Dan di situ anak-anak bin Isa memang 3, tidak ada nama Abdullah. Nah, inilah yang ditentang oleh tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa Abdullah itu tidak ada di abad tersebut? Kemana? Padahal abadnya itu dari 4 ke 9 ini 500 tahun lebih. Kemana dia? Itu logika akal sehat selaku orang Islam dipakai. Iya, kemana dia? Kenapa lantas di abad 9 akhir sampai pada hari ini baru di Suhrawal Istifadah adanya anak Ahmad bin Isa itu menjadi 4, ditambahi 1 yaitu Husain setelah 500 tahun lebih. Inilah yang tidak masuk akal. Berarti Suhrawal Istifadah yang kedua anak Ahmad bin Isa ini menjadi 4 tidak bisa diterima karena harus ada kitab sezaman. Nah, kalau ada kitab sezaman itu baru logika akal sehat sebagai seorang muslim masuk. Wong dulu pernah kok ada kitab sezaman yang menceritakan bahwa Abdullah adalah anak dari Ahmad bin Isa. Tidak ditemukan ini. Kalau tidak ditemukan berarti benar, mencurigakan. Nah, itu adalah caranya. Kenapa sampai pada hari ini tidak ditemukan itu manuskrip ataupun kitab? Sahabat muslim dimanapun berada, tadi bila ditemukan kitab sezaman sebagaimana ketiga anak dari Ahmad bin Isa itu ada diceritakan di kitab abad keempat sampai abad 9, yang mana di kitab tersebut di abad 4 sampai 9 itu tidak ada cerita tentang anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah. Berarti hal inilah yang menjadi kegagalan dari Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, karena telah terputus tanpa ada cerita sepanjang 500 tahun lebih. Lantas bisa dibuktikan lagi secara ilmiah, yaitu dengan adanya tes DNA. Tes DNA secara internasional, cucu dari Nabi besar Muhammad SAW atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah J1. Faktanya untuk Ba'alwi Habaib di Indonesia itu bukan J1, melainkan G, yaitu Yahudi Askenazi. Sedangkan J1 itu adalah kode bangsa Arab, sedangkan G itu adalah kode Yahudi. Makanya mustahil, kata Ki Haji Imaduddin Utsman, mustahil Ba'alwi Habaib di Indonesia itu menjadi keturunan Rasulullah SAW. Sebenarnya dengan tidak ditemukannya kitab sezaman dan tidak terverifikasi secara tes DNA menunjukkan haplogrup-nya itu G bukan J1, maka ini menjadi dasar yang kuat bahwa Habaib Ba'alwi di Indonesia benar-benar bukan keturunan Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, Kiai Muktafi Ashkal Bangkalan, cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan, memberikan gambaran. Seumpama pengakuan dari cicit Syekhona Khalil Bangkalan mengaku dirinya itu keturunan Bayai Khalil Bangkalan, lantas ada yang menuntut kebenarannya dengan tes DNA, tentu beliau mau dites DNA. Walaupun demikian, jika ditemukan Kiai Muktafi itu bukan keturunan Mbah Khalil umpamanya, melainkan keturunan siapapun, iblis sekalipun, kata beliau, itu beliau tetap menerima. Ya, memang harus diterima. Siapapun keturunan dari kita, itu adalah sudah menjadi garis pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tada, beda Ustaz Nur Fakih, lah beda kayak apa?
Tiada, beda. Ulangi, tiada sampai saat ini gabung. Saya bantah. Mosok hibur sealim-alim mereka, lo bisa hibur nikah. Mangkin kitab tadi nikah, saya maksud nikah. Oke lah, mereka menerima hibur nikah tadi. Kitabnya ada, memaklumi kita yang masih was-was ragu-ragu ini. Soalnya kita itu berangkatnya ke beter dari Kanjeng Nabi acampur dari Kanjeng Nabi mur. Tapi Quran gila mon lakar lah ada kita wes lah ngaku lah. Tak usah hibur jaim, tak usah geng. Ada mereka hibur munten tidak langsung membatalkan, tidak langsung menafikan. Mun sobung ke tebeng, ayo tes DN. Paham? Sampai bakun, sampai samangken ki ada si tes DNA. Sesiap untuk tes DNA ki ada. Sesiap karo ki bu Ustadz Nur Fakih bikin kaskas. Hibur kitab saya turakin beni ayo hibur tes DNA malah membela diri ke Berak Timur nyari dukungan sampai saling menghujat sampai saling memaki. Apakah itu yang dicontohkan Rasulullah? Tidak lantas kita mentang-mentang memprovokasi orang-orang yang tidak percaya dengan nasab kita. Nasab itu tidak perlu dibanggakan, tapi keimanan dan ketakwaan itulah yang penting di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mengandalkan nasab, karena itu sangat memalukan. Tidak kita temukan di bumi ini orang-orang yang suka mengandalkan nasab, kecuali dari golongan Balwi Habaib di Indonesia ini. Selalu mengunggul-unggul nasabnya kepada Rasulullah, mengunggulkan nasab datuk-datuknya. Padahal mereka ini ada di Indonesia. Untuk apa mereka menyebarkan datuk-datuk mereka di Indonesia? Semuanya itu tidak ada gunanya. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.